Perkenalkan, namaku Dewi. Umurku 25 tahun. Aku dikaruniai wajah yang cantik, manis dan ayu. Banyak sekali cowok yang sering menggodaku kala aku lagi jalan keluar. Mereka ingin menjadi pacarku. Namun aku agak sedikit jual mahal karena memang aku harus selektif untuk mencari pacar, apalagi untuk pasangan hidup. Hingga akhirnya aku ketemu Mas Irfan, pria tampan dan maco yang membuatku jatuh hati. Aku sendiri juga tidak tahu kenapa aku bisa jatuh cinta pada Mas Irfan, padahal banyak cowok lain yang lebih segalanya dari dia. Singkat cerita, aku pun menikah dengan Mas Irfan. Acara diadakan sangat meriah. Banyak sekali tamu undangan yang hadir. Kami juga nanggap orkes untuk memeriahkan acara pernikahan kami. Kami sangat terkesan dengan acara itu. Setelah menikah, aku diajak ikut tinggal di rumah Mas Irfan, namun tidak di rumah sendiri, melainkan tinggal serumah dengan bapak ibu Mas Irfan. Karena Mas Irfan anak tunggal, tidak dibolehkan untuk tinggal di rumah yang beda. Di awal-awal pernikahanku dengan Mas Irfan berjalan harmonis tanpa ada masalah sedikit pun. Bapak ibu mertua juga baik padaku. Tinggal satu rumah bersama mereka sangatlah menyenangkan, karena aku bisa belajar banyak hal darinya, terutama belajar menjadi wanita yang dewasa. Namun terkadang aku merasa hampa, merasa kesepian, karena memiliki suami tapi serasa tidak punya. Karena lama-kelamaan Mas Irfan selalu sibuk dengan pekerjaannya, padahal aku sangat ingin dimanja oleh dia. Bahkan karena kesibukannya membuat aku merasa hampa dan kesepian. Suamiku sudah jarang kasih jatah, beda seperti yang dulu pada awal menikah. Namun karena kesibukannya sudah merubah segalanya. Memang secara materi aku juga butuh, tapi ada hal yang lebih aku butuhkan, yaitu sebuah keharmonisan rumah tangga. Aku pun sama seperti wanita yang lain, ingin selalu dimanja dan diberikan itu, bukan cuman materi. Singkat cerita, saat itu aku sedang membaca buku tentang keharmonisan rumah tangga di dalam kamar, ketika suami tidak ada di rumah. Lalu bapak mertuaku mengetuk pintu kamar dan mengajakku untuk makan malam, karena dari siang aku tidak terlihat keluar dari kamar. Lalu bapak mertua membuka pintu kamar dan melihatku lagi membaca buku tentang keharmonisan berumah tangga. Bapak mertua mengira aku baca buku itu karena rumah tanggaku kurang harmonis. Dia bertanya kepadaku, kenapa aku membaca buku itu? Aku cuman baca-baca aja dan ingin belajar menjadi istri yang baik untuk suami. Bapak mertua cuman bilang, oh begitu. Lalu mengajakku untuk makan malam bersama di ruang makan. Aku taruh buku itu dan langsung keluar dari kamar untuk makan malam.
Mereka bertanya, "Suami kamu kemana?" "Dia lagi keluar ada urusan pekerjaan. Mungkin sebentar lagi pulang, Pak, Bu," jawabku pada mereka. Makan malam itu aku rasa agak sedikit aneh, karena di sebelahku tidak ada suami. Biasanya kalau makan malam itu selalu berempat. Mungkin karena aku sedikit murung, lalu aku ditanya sama ibu mertua, "Kenapa kamu murung, Nak?" Aku pun menjawab, "Aku tidak apa-apa, Bu. Mungkin cuman kurang enak badan aja." "Oh, apa kamu sedang hamil?" tanyanya lagi. "Enggak, Bu. Tadi hanya masuk angin aja," jawabku. "Oh, ibu kira kamu hamil." Lalu ia bertanya lagi, "Kapan ibu dikasih cucu sama kalian?" Aku pun menjawab, "Sabar aja, Bu. Lagi berusaha, doakan saja." "Iya, ibu selalu mendoakan kalian." Aku selesai makan terlebih dahulu. Lalu aku bawa piring yang kotor ke dapur lalu mencucinya. Dan sambil membersihkan sisa bekas makan malam. Setelah semuanya beres, aku kembali lagi ke dalam kamar dan melanjutkan membaca buku yang tadi. Aku mempelajari dan memahami buku itu, dan aku juga mengikuti bacaan buku itu. Lalu aku ganti baju yang sedikit longgar dan tipis, karena jika nanti suami pulang dia melihatku, siapa tahu dia ingin itu bersamaku. Karena sebelumnya aku belum pernah seperti ini. Cuman karena aku mengikuti buku yang barusan aku baca. Karena lama menunggu suami pulang, aku sampai ketiduran. Dan aku tidur sangat nyenyak sekali. Sampai tak terasa ada sesuatu yang masuk ke dalam. Karena aku sangat mengantuk, aku kira aku lagi bermimpi. Karena itu terasa besar sekali, hingga aku jadi kayak terbang melayang dengan mata tertutup. Tanpa sadar, aku gak mau membuka mata, karena aku mengikuti apa yang ada di buku yang aku baca. Aku hanya berpikir kalau suamiku pulang dan langsung memberikan itu kepadaku. Jadi aku berpikir kalau baca buku itu ada benarnya dan tidak sia-sia. Aku terus merasakan apa yang aku rasa. Beberapa menit kemudian, aku membuka mata. Aku pun kaget setengah mati. Ternyata yang aku lihat bukan suamiku, tapi bapak mertuaku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah terjadi. Aku hanya bisa pasrah dengan rasa kesal bercampur nyaman. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri kalau apa yang dilakukan bapak mertua sungguh sangat luar biasa. Belum pernah aku merasakan hal yang seperti itu sebelumnya. Karena biasanya Mas Irfan cuman sebentar. Aku jengkel, tapi aku juga berharap suatu saat nanti bapak mertuaku mengulangi lagi apa yang barusan terjadi.
Siang yang panas itu, aku masih berkutat dengan pekerjaanku. Pekerjaan yang menguras tenagaku. Dan sudah sedari lulus SMA, aku cuma bisa kerja di situ. Bagaimana tidak? Dengan hanya bermodal ijazah SMA, aku sudah melamar pekerjaan kemana-mana. Dan hasilnya tidak ada yang menerima. Cuman pekerjaanku sekarang ini yang tidak membutuhkan ijazah. Ya, aku bekerja sebagai buruh bangunan. Biarpun berat, tapi aku harus tetap jalani untuk menyambung hidup. Karena aku dilahirkan dari keluarga yang kurang berada. Perkenalkan, namaku Rohmat. Usiaku sekarang 22 tahun. Aku masih bujang. Badanku kekar terbentuk secara alami karena pekerjaanku yang sebagai buruh bangunan. Aku mempunyai wajah yang pas-pasan. Orang seperti aku memang sulit mendapatkan hati seorang wanita. Udah wajah pas-pasan, kantong juga sering bolong. Namun aku tidak berkecil hati. Jelek-jelek begini, dulu aku waktu SMA pernah punya pacar namanya Widya. Dia cantik dan anak orang kaya. Bahkan waktu itu aku pernah merasakan harta berharga yang dimilikinya. Kita pernah melakukan itu di suatu penginapan. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagiku, dan tidak akan mungkin aku melupakannya di dalam perjalanan hidupku. Sebenarnya aku orangnya lugu. Waktu itu Widyalah yang agresif. Dia yang sering mengajakku dan mengenalkan ke hal-hal yang baru. Dia begitu sayang banget denganku. Aku sering dibelikan barang-barang yang aku belum punya, semisal jam tangan, sepatu, jaket, bahkan aku pernah dibelikan HP keluaran terbaru. Sungguh, dialah cinta pertamaku yang banyak terukir di pikiran dan otakku, juga tergambar jelas di hatiku. Aku tak akan melupakannya. Seiring dengan berjalannya waktu, orang tua Widya tahu hubunganku dengan anaknya, dan mereka melarang Widya berhubungan denganku. Entah alasannya apa. Dari analisaku, mungkin karena aku orang yang tak punya dan tidak sejajar dengan mereka. Hingga orang tua Widya melarang anaknya dekat denganku. Hancur hatiku saat itu, karena aku harus berpisah dengan Widya, pacarku. Bahkan orang tuanya memindahkan Widya ke sekolah lain agar tidak bisa ketemu denganku. Itulah sedikit kisahku dengan Widya. Sampai sekarang aku dan Widya sudah lost kontak dan tidak ada komunikasi lagi. Aku tidak tahu kabarnya sekarang. Saat ini aku jalan hidupku tanpa seorang cewek. Aku masih jomblo, belum ketemu orang yang seperti Widya. Apa mungkin karena kerjaanku yang hanya sebagai buruh bangunan, hingga mereka tidak mau mendekat denganku? Atau apa mungkin karena wajahku yang pas-pasan? Itu semua terkadang terlintas di benak pikiranku.
Namun aku tetap harus sabar karena jodoh ada di tangan Tuhan. Kita manusia cuma bisa berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Dan aku juga mempunyai sifat jelek yang sampai sekarang sulit aku hilangkan. Aku sering berimajinasi dengan cewek-cewek cantik, hingga sabunlah yang menjadi teman sekaligus obatnya. Mungkin juga karena dulu aku pernah melakukannya dengan Widya. Jadi itu semua membuatku jadi pengen lagi. Itu sifat jelekku yang sulit aku hilangkan. Hampir setiap malam aku melakukannya. Di tempat kerjaku sebagai buruh bangunan, aku mempunyai teman yang sangat dekat dan akrab. Bahkan sudah seperti saudara sendiri. Namanya Anto, usianya sepantaran denganku. Dia sahabat karibku. Dia sering ke rumahku dan pernah menginap di rumahku. Begitu pula sebaliknya, aku juga sering main ke rumahnya dan aku juga pernah tidur di rumahnya. Pokoknya kalau ada dia, ada aku. Anto juga orang pertama yang hadir kalau aku butuh bantuan. Kalau aku tidak punya uang, dia juga yang mengisi dompetku. Pokoknya dekat deh. Waktu itu malam minggu, aku akan tidur di rumah Anto, sahabatku itu. Karena ini acara yang sudah lama kita rencanakan. Malam ini kita mau nonton bareng acara bola di rumah Anto. Anto tinggal bertiga dengan ibu dan adik perempuannya yang masih SMP. Ibunya bernama Tante Marni dan adiknya bernama Mita. Mereka sudah menganggap aku seperti keluarganya sendiri. Ibunya Anto bahkan menganggap aku seperti anaknya sendiri. Oh ya, Tante Marni usianya 38 tahun. Namun di usianya yang sudah mau menginjak 40 tahun, dia masih kelihatan cantik dengan kulit yang halus, belum ada yang keriput. Terkadang Tante Marni suka melakukan perawatan wajah walau hanya di salon kecil. Itu yang membuat dia masih cantik seperti sekarang ini. Suami Tante Marni atau bapaknya Anto sudah meninggal 5 tahun yang lalu karena penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Malam mulai larut. Pertandingan bola itu dimulai jam 2 malam. Aku dan Anto semangat untuk menunggu hingga pertandingan dimulai. Aku lihat Anto mulai ngantuk. Hingga babak pertama selesai, Anto sudah tertidur. Namun aku masih belum ngantuk karena memang ini tim kesukaanku. Karena kebelet tipis, aku pun ke kamar mandi. Saat berjalan ke kamar mandi, aku melewati kamar Tante Marni. Aku lihat pintu kamarnya tidak tertutup rapat. Aku coba lihat ke dalam. Betapa kagetnya diriku. Aku melihat pemandangan indah itu. Agak lama aku melihatnya. Hingga jantungku berdetak kencang. Ingin sekali aku melakukannya dengan Tante Marni. Namun aku tak punya keberanian untuk itu. Apalagi ini ibu dari sahabat karibku. Aku pun meluapkan di kamar mandi dibantu dengan sabun itu. Karena buru-buru, aku lupa menutup pintu kamar mandinya dengan rapat.
Beberapa saat kemudian aku dibuat kaget. Tante Marni masuk, dikira kamar mandinya kosong. Maaf, maaf Mas Rohmat. Tante kira tidak ada orang, aku mau nyelonong masuk aja. Dia melihat aku melakukan itu sendiri. Dan Tante Marni berkata lagi, "Kamu lagi ngapain Mas Rohmat? Kenapa tidak bilang Tante? Tante bisa bantu kamu loh. Apalagi Tante sudah lama tidak melakukannya." Mendengar semua itu, aku seperti diberi sebuah berlian. "Yang benar Tante," ujarku. Selanjutnya aku dibawa masuk ke kamar Tante Marni. Kita pun melakukannya di pagi itu, di saat Anto dan adiknya sudah tertidur lelap. Tante Marni begitu senang, demikian pula diriku. Aku begitu bahagia sekali. Semenjak kejadian itu, aku dan Tante Marni sering curi-curi waktu. Bahkan sampai sekarang, kita masih sering melakukan hal itu. Halo, selamat pagi. Salam jumpa dengan Cerpen Romantis Channel. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Mas-mas, mbak-mbak, dimanapun berada ya, yang setia dengan Cerpen Romantis Channel. Terima kasih kamu sudah atau teman-teman sudah mau ikut gabung di sini dengan membaca cerpen yang kita hadirkan. Semoga bisa menginspirasi, memberi hiburan tersendiri di hati kamu ya. Ya, bagaimana ini? Masih sehat ya? Ya, karena memang sehat itu sangatlah penting. Jadi jagalah kesehatanmu. Jagalah kesehatanmu semaksimal mungkin. Bagaimanapun keadaannya harus dijaga ya. Untuk itu ya terutama itu menjaga pola makan ya. Pola makan sangatlah penting karena itulah yang akan membuat kita jadi sakit. Ya kalau bisa makannya diganti ya setiap hari, maksudnya bervariasi makannya. Setiap hari tidak itu melulu. Karena kalau itu terus nanti juga nggak baik buat tubuh kita ya. Makanya harus ganti-ganti, tidak sama. Misalkan tiap hari makan sayur bayam atau sayur daun ketela ya, itu mungkin akan membuat asam urat ya. Makanya harus ganti-ganti, bervariasi biar tidak ada sesuatu hal. Ya kalau makannya junk food atau makanan siap saji terus saben hari, itu juga nggak baik buat kesehatan. Harus ada yang alami, berkesinambungan, seimbang gitu. Karena menjaga kesehatan merupakan satu di antara hal penting yang harus kita lakukan. Tidak hanya kesehatan secara fisik, namun juga secara mental. Secara fisik itu tadi ya, menjaga pola makan. Tapi kesehatan mental juga penting ya. Memiliki kesehatan fisik dan mental sangat berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Makin sehat tubuh, makin produktif diri kita. Kualitas hidup juga makin baik. Nah, iya ta, kalau kita tidak sehat, apa yang bisa kita banggakan? Mau ini, mau itu, ya karena nggak sehat, kita nggak bisa menikmati hidup.
Karena nggak sehat, mungkin uang kita bisa habis untuk menyehatkan diri kita karena kita ada suatu penyakit dan harus berobat begitu. Ketika seluruh aspek kesehatan dapat terjaga dengan baik, pikiran akan menjadi lebih jernih sehingga dapat melakukan banyak hal positif. Memiliki tubuh yang sehat sepanjang hayat tentu menjadi dambaan semua orang, dan untuk memilikinya dibutuhkan kebiasaan baik dalam menjaga tubuh setiap harinya. Nah itu ya, kebiasaan-kebiasaan itu yang bisa membuat tubuh kita atau badan kita nggak sehat. Ya itu tadi, makanya harus sering ya tidak monoton ya, bervariasi. Menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti menerapkan gaya hidup sehat, yakni mengkonsumsi makanan bernutrisi, menjaga pola makan, dan rutin berolahraga. Ya ini olahraga juga sangat penting guys. Olahraga ya, misalkan gerak, maksudnya setiap hari harus gerak gitu ya, tidak hanya tiduran ya, gerak terus. Ingat selalu untuk menjaga kesehatan, jangan sampai menyesal ketika berbagai penyakit mulai muncul dalam tubuh. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul, lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau sudah mengobati itu akan lebih sulit dan biayanya juga akan banyak gitu ya. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan hargai sampai keduanya hilang. Kesehatan adalah hubungan antara kamu dan tubuhmu. Hubungan ya. Sehat itu bukan suatu kemewahan, sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Iya, terkadang ya gitu ya, kalau kita sudah tidak sehat, baru kita sadar bahwa kesehatan itu sangatlah penting. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang yang sangat berharga. Ya, tabungan ya. Peliharalah kesehatanmu karena ia yang akan mewadahi umur panjangmu. Mewadahi apa? Ngekei. Jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Iya ya. Silakan dipikir. Jauh lebih sulit membuat orang sehat daripada membuat sakit. Membuat orang sehat itu sulit, tapi kalau ingin mendatangkan penyakit itu mudah. Tapi kan nggak ada orang yang pengen sakit. Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat, karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tak akan kamu nikmati jika kamu sakit. Ya tak? Pilih sehat atau pilih sakit. Orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Iya, betul sekali, betul sekali. Hal yang paling menyenangkan di tengah masa sulit adalah kesehatan yang baik dan tidur yang cukup. Tidur sekarang juga menjadi problem loh. Aku nggak bisa tidur karena memikirkan ini dan itu, sulit tidur begitu. Pikiran yang tenang membawa kekuatan batin dan rasa percaya diri, sehingga itu sangat penting untuk kesehatan yang baik. Harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Kesehatan dan keceriaan secara alami melahirkan
melahirkan satu sama lain. Kesehatan adalah renungan yang pertama dan tidur adalah syarat untuk mendapatkannya. Oh iya ya. Yang terbesar dari kebodohan adalah mengorbankan kesehatan untuk jenis lain dari kebahagiaan. Tidak sepatutnya seseorang merasa aman tentang dua hal, kesehatan dan kekayaan. Aku memiliki prinsip keseimbangan untuk mencapai kehidupan yang tentram, yakni cinta kesehatan dan kemapanan. Dalam pikiran yang berantakan seperti dalam tubuh yang berantakan pula, kesehatan adalah mustahil. Berantakan pikirannya. Kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya ini, kehilangan kesehatan itu jadi sakit ngono maksudnya ini. Sejahtera itu hidup dalam kesehatan, kasih sayang, kesyukuran dan kemampuan untuk membiayai kehidupan yang baik. Ya, intinya kita harus selalu menjaga ya teman-teman untuk kesehatan kita supaya lebih bugar, sehat dan seger diwaras. Ya sudah, jumpa kita kesempatan kali ini harus berakhir dulu. Sampai di sini teman-teman. Ya, terima kasih buat kamu semua yang sudah gabung di sini ya. Jangan lupa subscribe, like and share. Yang sudah saya ucapkan juga terima kasih. Semoga kita bisa memberikan cerita-cerita yang menarik dan berharga dan bisa kamu terhibur, membuat kamu terhibur.